Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rahman dengan IP 00259093 dari kelompok SGD A1. Di sini saya akan menjelaskan skenario seperti yang ada pada layar. Baik, kita masuk ke skenario-nya. Supriyadi, 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaannya, kita masuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan struktur eksternal core. Jika kita melihat jantung dari sisi luar, kita dapat mengidentifikasi beberapa bangunan utama. Yang di bagian atas itu terdapat pembuluh darah besar seperti arcus aortae, aorta descendens, dan truncus pulmonalis. Kita juga bisa melihat vena cava superior dan inferior yang membawa darah kembali ke jantung. Nah, secara struktural, jantung ini memiliki 4 ruang utama yang terlihat dari luar. Yang pertama ada atrium dextrum, kemudian ada ventriculus dexter, serta ventriculus sinister yang membentuk apex atau ujung jantung. Kemudian ada juga penting untuk kita untuk memperhatikan arteria coronaria dextra dan ramus interventricularis anterior karena pembuluh-pembuluh ini yang menyuplai nutrisi bagi otot jantung agar dapat terus memompa. Lalu selanjutnya kita masuk ke nomor yang kedua. Jelaskan struktur internal core. Jantung sendiri dia terbagi menjadi sisi kanan dan sisi kiri. Dan pembaginya itu nanti disebut sebagai septum. Nah, seperti pada gambar, jantung sendiri nanti ada bagian ventriculus dan juga atrium. Di bagian atrium dexter, kita bisa melihat struktur khas seperti crista terminalis dan fossa ovalis yang merupakan sisa dari sirkulasi fetal. Darah dari atrium akan mengalir ke ventricula dexter yang memiliki otot-otot menonjol yang disebut trabeculae carneae. Di sisi kiri, atrium sinister menerima darah kayak oksigen dari paru-paru sebelum nanti disalurkan ke ventriculus sinister. Nah, jika diperhatikan, dinding otot ventrikel kiri atau ventricle sinister dia jauh lebih tebal dibanding ventricle dextra ataupun ventricle kanan. Karena di ventricle kiri itu dia harus memompa darah ke seluruh tubuh dengan tekanan yang tinggi. Kita masuk ke soal yang ketiga. Jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Nah, pertama-tama apa itu valvula cordis? Jadi valvula cordis itu adalah katup jantung. Katup-katup jantung yang memastikan darah mengalir ke satu arah. Untuk jenisnya dia ada dua jenis katup utama. Pertama ada atrioventricular, yaitu valva tricuspidalis di sisi kanan dan valva mitralis di sisi kiri. Katup ini dia yang mencegah darah kembali ke atrium saat ventrikel memompa. Kemudian yang kedua ada katup semilunaris, yang terdiri dari valva pulmonalis dan valva aorticus. Untuk mekanisme kerjanya, saat tekanan di dalam ventrikel meningkat atau sistol, katup semilunaris dia akan terbuka untuk mengalihkan darah ke pembuluh besar. Sementara katup anterioventrikular akan tertutup rapat supaya darah tidak kembali ke atas. Kemudian ada juga untuk gangguan-gangguan
pada katup-katup ini maupun pada aliran darah koroner, seperti pada kasus Pak Subriyadi tadi, eh, itu akan mengganggu efisiensi sirkulasi tubuh secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.